Selamat siang dokter, perkenalkan nama saya Adam Sungkar dengan NIM 03018122. Pada hari ini saya akan melaksanakan pemeriksaan fisik untuk di bagian SKV atau sistem kardiovaskuler. Untuk yang pertama kali itu kita pasti menyiapkan alat-alatnya dulu dan safety-nya. Pertama saya akan menggunakan masker dan saya juga akan menggunakan handscoon. Nah, sebelum melakukan itu kita juga harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, kita bisa melakukan perkenalan diri. Kenalkan, nama saya Dr. Adam, dokter yang berjaga pada pagi hari ini atau pada siang hari ini. Pada hari ini saya akan melaksanakan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia jika kita melaksanakan pemeriksaan fisik? Jika bersedia baru kita boleh mulai melakukan pemeriksaan fisik. Selanjutnya kita memastikan si alamat atau data diri dari si pasien. Bisa dari namanya, usia, tempat tanggal lahir, lingkungannya bagaimana. Itu bisa kita lakukan di anamnesis. Setelah itu juga kita bisa menjelaskan pemeriksaan yang kita lakukan. Seperti nanti mungkin kita akan membuka bajunya, mungkin nanti kita akan melaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedurnya gitu. Nah, selanjutnya bisa juga kita untuk minta persetujuan. Apakah Bapak bersetuju jika saya melakukan pemeriksaan fisik pada siang hari ini atau pada pagi hari ini? Jika bersedia baru kita boleh melakukan pemeriksaan fisiknya. Pertama, itu pemeriksaan umum terlebih dahulu. Nah, untuk pemeriksaan umum itu tangan pasien posisinya adalah 45 derajat dari tubuh. Lurus. Selanjutnya kita melakukan yang pertama itu adalah inspeksi. Inspeksi secara umum. Inspeksi yang pertama adalah apakah pasiennya tampak sakit. Pada pasien ini pasiennya tidak tampak sakit. Selanjutnya apakah ada sesak nafas. Pada pasien ini juga tidak ada tampak sesak nafas. Terus apakah ada malar flash di bagian sini merah-merah. Apakah ada cyanosis di bagian bibirnya juga tidak ada, kita lihat. Apakah ada ikterus ataukah ada anemik di bagian matanya. Pada pasien ini nggak ada. Selanjutnya kita bisa melakukan inspeksi umum pada dada. Maaf saya buka. Pada dada terlebih dahulu. Nah, kalau untuk dada kita bisa lihat apakah ada bekas luka atau seperti apa, kita bisa lihat. Setelah itu kita ke bagian tangan. Nah, pertama kalau untuk di bagian tangan, di bagian sini terlebih dahulu kita lihat apakah ada sphincter hemorrhagicnya seperti apa, apakah ada garis kemerahan atau ada perdarahan atau tidak. Setelah itu clubbing finger seperti ini, itu menandakan suatu penyakit tertentu. Selanjutnya juga kita lihat ada pemeriksaan denyut kapiler atau capillary refill time juga bisa di sini. Normalnya di bawah 2 detik. Selanjutnya kita ke tangan bagian sini. Warnanya seperti apa, apakah ada cyanosis pada pasien ini, terus suhunya seperti apa, kita bandingkan kanan dan kiri, apakah berkeringat, apakah ada tanda-tanda lesion atau Osner nodus juga pasien ini nggak ada, kita bisa inspeksi di sini, kita lihat nggak ada, sama CRT bisa kita periksa lagi. Ini adalah kita ke pemeriksaan nadi. Nah, kalau untuk nadi di sini ada beberapa nadi yang bisa kita cek. Yang pertama adalah arteri karotis, bisa ke sini. Sebelah sini itu kita bisa raba arteri karotis. Selanjutnya ada arteri brachialis, yaitu di sini kita bisa cek. Selanjutnya ada arteri radialis dari jempol di sini. Habis itu ada aorta abdominalis, bisa kita tekan sini. Terus arteri femoralis di bagian kaki kita bisa periksa juga. Ya, terus ada poplitea di belakang, kita bisa cek. Terus setelah itu ada tibialis posterior, sama ada di bagian dorsalis pedis juga bisa kita cek. Selanjutnya kita akan mengukur JVP dan hepatojugular reflux. Itu yang pertama, pasiennya bersandar 45 derajat. Selanjutnya pasien kita suruh madep ke sebelah kiri, boleh madep sini. Seperti ini aja. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan 2 buah penggaris untuk menghitung. Selanjutnya kita bisa menentukan angulus sudovisinya terlebih dahulu. Ya, jika sudah dapat, kita bisa langsung ke bagian vena jugularisnya, kita bisa periksa, kita cek. Sini jika sudah ditahan, itu kita ke bagian yang atas, kita tekan yang bagian atas. Terus setelah itu yang bagian bawah kita lepas, kita lihat di mana. Nah, kalau sudah seperti itu bisa kita tandai di bagian situ. Misalnya kita tandai di bagian sini. Ini kita letakkan di bagian sini dari angulus sudovisi. Terus baru kita melakukan pemeriksaan. Pada anak ini di bawah berarti dia menandakan negatif, -3,5. Ya, pada anak ini -3,5. Selanjutnya setelah sudah, kita lanjut ke bagian pemeriksaan dari muka. Kalau muka kita bisa lihat konjungtivanya, boleh lihat sini.
konjungtifnya seperti apa. Lihat ke atas. Ya, anak ini normal. Terus bisa kita lihat korneanya, terus apakah ada santelesma atau ada bercak kekuningan di atas mata. Setelah itu mulut boleh A. Nah, kita lihat apakah dia ada kebiruan, sinosis atau seperti apa. Kita lihat kebersihan giginya sama gusinya juga. Selanjutnya kita ke bagian pemeriksaan di rongga dada. Ada inspeksi yang pertama. Yang pertama inspeksi kita lihat terlebih dahulu ictus cordisnya seperti apa, jantung. Normalnya di ICS 6. Setelah itu kita bisa lihat apakah ada luka ataukah ada kelainan di bagian dadanya. Selanjutnya kita ke palpasi. Kalau palpasi kita bisa cek aktivitas dari ventrikelnya, kita tekan-tekan. Kontraksinya, terus kita juga bisa ke palpasi ictus cordis. Sama palpasi untuk di bagian tadi misalnya di area-area dari torak, apakah ada kelainan atau tidak. Soalnya ada perkusi. Kalau untuk perkusi kita bisa batas-batas jantung. Yang pertama misalnya batas kanan jantung, terus batas kiri jantung, sama dari batas atas jantung. Nah, setelah sudah kita bisa melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Nah, kalau untuk auskultasi ini kita bisa cek di 4 katupnya. Ya, yaitu pertama ada katup tricuspidalis. Setelah katup tricuspidalis kita bisa ke katup yang di sebelah kiri, yaitu katup yang aorta. Habis itu kita ke bawah. Ya, itu ada mitral. Dan ada satu lagi, yaitu bicuspidalis atau tricuspidalis tadi sudah, dan pulmonalis tadi sudah semua batas-batasnya. Pertama ada pulmonalis, terus ada terus setelah itu ada tricuspidalis, ada aorta, sama ada katup mitral. Selanjutnya kita ke auskultasi bunyi jantung 1, yaitu mitral dan penutupan katup mitral dan katup tricuspidalis. Kalau untuk bunyi 2 itu adalah penutupan untuk katup pulmo sama aorta. Kita cek bunyi jantung 1-2-nya, terus kita juga cek apakah ada bunyi suara tambahan atau tidak. Selanjutnya kita bisa ke pemeriksaan pelengkap, yaitu auskultasi basal paru di bawah. Basal paru, kita periksa apakah ada bunyi-bunyi yang bunyi-bunyi tambahan, ronki atau yang lainnya. Terus juga pemeriksaan tambahan bisa kita lihat apakah ada edema di sacrum, kita periksa, atau edema di bagian tungkai, juga tidak ada. Jika sudah tidak ada, kita bisa melakukan yang terakhir adalah penutupan, yaitu kita berterima kasih telah melaksanakan pemeriksaan fisik pada saat ini. Selanjutnya akan kita laksanakan adalah pemeriksaan Brody, yaitu yang pertama kita tetap harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa pakai sarung tangan dan masker. Selanjutnya kita melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalan, nama saya Dr. Adam, dokter yang berjaga pada pagi hari ini atau pada siang hari ini. Pada hari ini saya akan melaksanakan pemeriksaan Brody. Apakah Bapak bersetuju? Jika sudah meminta persetujuan juga, baru kita bisa melaksanakan pemeriksaan tersebut. Pertama pada pemeriksaan ini adalah pasien posisinya supine seperti ini. Kita bisa lihat pasiennya posisinya supine. Ya, setelah itu baru kita bisa mengosongkan vena di tungkai bawah dengan cara menaikkan kakinya, ya, dan melakukan fleksi di bagian paha. Jika sudah, kita bisa pasang tourniquet. Di bagian atas pahanya. Ya, namun jangan terlalu keras. Yang akan kita kompres adalah hanya vena superficial, namun tidak yang profundusnya. Selanjutnya setelah kita pasang tourniquet, pasien ini kita suruh berdiri. Ya, setelah sudah disuruh berdiri, si pasien ini akan kita penghitungan pengisian vena superficial atau vena yang paling terluar. Kita cek apakah cepat atau lambat. Ya, setelah itu jika pengisiannya cepat, itu setelah 20 detik itu tourniquetnya bisa kita lepas. Ya, selanjutnya kita menghitung waktu pengisian si vena superficialis itu tersebut, ya, bisa hasilnya atau interpretasinya bisa positif atau negatif. Ya, selanjutnya jika sudah, kita bisa berterima kasih dan penyampaian pemeriksaannya sudah selesai, hasilnya seperti apa, terus langsung kita lanjutkan ke pencucian tangan lagi sama merangkum hasil yang tadi sudah kita dapat dari pasien. Sekian pemeriksaan fisik dan tes Brody dari saya. Selamat siang dokter.